Dr. Edi, kesempatan yang sangat luar biasa saya dapatkan siang ini. Luar biasa ini karena bisa bersua kanda saya, Profesor Dr. Abimuddin Sam. Kami dapat ya. Jadi kami ini luar biasa. Saya kira pada hari lalu baru dimulai konferensi International Conference on Policy and Public Health. Luar biasa ya. Dan ini ada acara apa nih? Ini namanya seminar workshop dan seminar. Ya. Persatmi itu persatmi dalam perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan masyarakat. Oke. Kita sebagai apa itu? Saya diminta yang menangkan teman-teman menjadi ketua umum. Oke. Sebenarnya apa tujuannya ini? Persatmi diberikan. Ada sarjananya, ada profesionalnya, maksudnya apa? Oke. Awalnya ini saya bercerita dulu bahwa persatmi lahir tanggal 20 Mei 1998. 98? Sehari sebelum Pak Harto lengser. Reformasi. Iya. Kemudian namanya dulu itu adalah Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Sama masyarakat. Awalnya. Oke. Lalu kemudian bermetamorfosis karena dari kajian-kajian awal maka diubah namanya ketika Munas di Surabaya dan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itulah Persakmi, tidak berubah akronimnya tetapi substansinya berubah ya. Kenapa harus dibikin di Persakmi? Awalnya profesi SKM itu diwakili oleh YAKMI. YAKMI itu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dulu keanggotaan YAKMI itu bukan hanya, atau begini, YAKMI dulu itu adalah teman-teman dari berbagai bidang. Dia dari sospol misalnya, dia dari dokter gigi yang mengambil S2 kesehatan masyarakat ya di UI. Itulah yang membentuk apa yang disebut dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, karena sudah lahir SKM yang murni, maka kita membuat itu Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia seperti dengan teman-teman di IDI, seperti teman-teman di tentu kelautan juga ada kan? Iya. Seperti itu, karena sudah ada nanya nih. Kita tidak bisa hanya diwakili terus oleh tentu kebutuhan kita beda. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang kita alami belum tentu bisa dibawakan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Persakmi saat itu. Iya. Dan organisasi itu sampai hari ini masih ada YAKMI itu. Iya. Persoalannya adalah tetap kawan-kawan di sana selalu menganggap bahwa dia adalah representasi dari sarjana kesehatan masyarakat. Padahal sudah ada Persakmi. Iya. Kan? Iya. Nah saat ini sebelumnya itu di Undang-Undang Kesehatan tidak pernah ada satupun klausul yang mengatakan bahwa SKM itu adalah sebuah profesi. Dia masuk di kesehatan tapi sarjana lainnya. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kemarin itu sudah jelas-jelas itu memberi ruang terkait dengan sarjana kesehatan masyarakat atau profesi sarjana kesehatan masyarakat. Profesi kesehatan. Tapi ada dua ini, Prof. Ada sarjana kesehatan dan juga profesional. Ada motif apa di balik itu? Itu karena begini. Beberapa tahun terakhir ketika berlaku uji kompetensi, selalu saja SKM mau diminta untuk uji kompetensi. Pada syarat undang-undang uji kompetensi adalah mesti profesi. Sehingga kan kalau kita melakukan itu pasti melanggar undang-undang kan. Oleh karena itu bagi Persakmi itu dulu dikomplain melalui ombudsman, kemudian itu dihapus. Tidak boleh ada uji kompetensi pada bidang yang pakai akademik, jalur akademik. Jalur akademik itu adalah jalur di mana hanya S1 di sini. Kalau kan profesi itu S1 plus, seperti dokter misalnya, SKG itu kan SKG dulu baru dokter. SK sarjana kedokteran, SK sarjana kedokteran baru dokter. Kemudian farmasi itu farmasi itu sarjana sains dulu.
baru apoteker. Iya, iya. Kemudian sarjana atau sarjana farmasi baru apoteker. Iya, iya. Kemudian keperawatan ya. Sarjana keperawatan baru nurse dan Iya. seterusnya. Iya, iya, iya. Mestinya SKM itu setelah SKM nanti ini profesi kesehatan. Iya, iya. Itu. Kak Prof, ini seberapa dikonsider ini dari sisi organisasi Persakmi, kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat atau sampai di bawah ini seperti apa hubungannya dengan Persakmi? Saat ini sebenarnya pemerintah sudah mengakomodir kita di Kementerian Kesehatan dengan adanya undang-undang baru ini. Kesehatan. Nah, sekarang persoalan memang adalah karena belum ada nomenklatur di Kementerian Pendidikan. Belum ada nomenklatur untuk tenaga edukasi atau profesi. Oh, oke. Selama ini teman-teman di Kementerian Kesehatan itulah yang di-upgrade dengan bentuk pelatihan kemudian diklaim sebagai profesi kesehatan. Oh, oke. Kita mau jalur pendidikan. Iya. Jalur pendidikan. Iya. Seperti teman-teman yang teknik ya. Iya. Profesi teknik itu kan ada profesi teknik sekarang. Kalau di MST ini hanya insinyur atau iya. Insinyur itu adalah profesi. Iya. Kita mau seperti itu modelnya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kak, ini terakhir Persakmi membaca kecenderungan isu-isu kesehatan ke depan. Kira-kira apa yang menjadi fokusnya nanti nih ke depan kira-kira? Pilihan untuk penyelesaian masalah kesehatan Indonesia ada di Persakmi. Kenapa? Karena pertama, kalau Persakmi diberi ruang besar, maka aspek promotif preventif menjadi domainnya. Determinan utamanya adalah promotif preventif. Dalam hal promotif preventif itu pasti berbiaya rendah. Beda kalau yang kuratif pasti berbiaya tinggi. Iya. It's more efficient ya. Oke. Pilihan Lalu paling tepat adalah Persakmi melalui profesi kesehatan. Ada misi lain selain itu? Misi lain bahwa sebenarnya kan jumlah kita ini sekarang sudah mungkin ratusan ribu. Karena ada lebih 200 sekolah sarjana kesehatan masyarakat Indonesia melalui sekolah tinggi ilmu kesehatan, melalui fakultas kesehatan masyarakat dan macam-macam. Tapi tentunya adalah sarjana kesehatan masyarakat itu sudah mungkin ratusan ribu produknya itu atau domainnya. Terima kasih banyak Prof. Amiruddin Sam. Yang saya kira kita juga ketua pasca sarjana ya, direktur. Saya salah seorang ketua prodi S3 di UNAS. S3. Kebetulan prodi ilmu kesehatan Masyarakat. Terima kasih banyak Pak.